Kita sekarang balik lagi melanjutkan manga basket dari Aoba no Basket. Sebelumnya kita sudah sampai di pertandingan final kualifikasi Kanto, di mana serangan kejutan dari tim Seirai berhasil mengejutkan tim dari Hokuran. Namun gak berlangsung lama karena pemain asing andalan Hokuran membuat tim Seirai mulai kesulitan. Dan karena hal itu juga akhirnya pelatih Iori menurunkan Aoba untuk melawan Momo yang mempunyai tinggi badan yang sama. Nah, bagaimanakah kelanjutannya? Langsung aja kita bahas. Aoba yang masuk dan tiba-tiba merebut bola dari Momo di udara membuat semua orang terkejut, dan setelah itu di sini terlihat waktu serangan 24 detik Hokuran berakhir dan pada akhirnya tim Seirai bisa memutuskan serangan ofensif dari Hokuran. Nah, faktanya gak hanya Aoba saja yang dimasukin, di sini terlihat Senpai Iwata, Dogen dan si Hanasaki yang masuk juga, cuma Kawada saja yang masih bermain. Dan di sini tim Seirai benar-benar menempatkan Aoba untuk melawan murid asing Momo yang berpostur 2 meter. Terlihat sekarang serangan dari Seirai di mana Kawada yang membawa bola memberikan umpan kepada Aoba di bawah ring. Akan tetapi gokilnya si Momo langsung bereaksi memblok dengan sangat tinggi, bahkan berhasil menghentikan Aoba. Semuanya terlihat terkejut karena lompatan Momo tinggi banget. Apalagi dia tadi melakukan bantuan defense lalu dengan cepat menjangkau ketinggian seperti itu. Reaksinya benar-benar gila. Dan setelah itu Momo dan Aoba pun saling tatap tanpa berkata-kata. Di sisi lain, Aoba berkata dalam hatinya, ini pertama kalinya aku berhadapan langsung dengan seseorang yang sama atau lebih kuat dariku. Di Seirai, aku satu-satunya yang sama tinggi dengan Momo. Tugas yang diberikan padaku adalah sebisa mungkin menghentikan Momo dan meminimalkan kerugian. Semua orang yang nonton duel tadi pun berpikir Aoba nggak bisa menghentikan Momo. Bahkan Kotasan bilang Aoba itu masih belum bisa menjadi lawan yang sepadan untuk Momo. Tingginya mungkin sama, tapi hanya itu saja, fisikalitas mereka sangat berbeda. Meskipun keduanya punya tinggi 2 meter, struktur tulang, genetik, dan cara otot menempel, pemain Jepang dan asing memiliki mesin yang berbeda sebagai pemain basket. Selain itu, dari segi teknik dan pengalaman sebagai pemain, Momo pasti lebih unggul. Tugas Aoba melihat seberapa jauh bisa bertahan melawan Momo dan seberapa baik dia bisa menghubungkan permainan. Dan Seirai pada dasarnya adalah tim yang berfokus pada permainan luar. Nah, terlihat Hanasaki yang membawa bola dan ingin melewati Kapten Hokuran, dia malah kena rebut dari belakang dan sepertinya bola keluar lapangan. Di pinggir lapangan, Ren bilang karena perhatian terhadap 3 point Kawada, pertahanan menjadi luas dan lebih mudah untuk masuk ke dalam. Dogen, Hanasaki, dan Iwata adalah pemain yang lebih cenderung slasher. Yang dimana slasher itu adalah pemain yang punya gaya bermain yang ahli dalam menerobos ke dalam melalui dribble. Ren bilang meski kita dikendalikan di dalam, kita tidak bisa dengan pasti mengatakan bahwa kita menang dalam pertarungan di bawah. Bahkan Iwata yang mendapatkan bola pun berkata tentu saja ini bukan hanya tim dengan pemain asing saja. Nah, di sini bola diberikan kepada Aoba yang dijaga oleh Momo dan semua orang pun kaget apakah Aoba menantang Momo. Namun terlihat Dogen pun teriak ke Aoba untuk jangan memaksakan diri. Tapi di sisi lain juga, Shiga Senpai yang melihat menyuruh Aoba untuk maju, yang dimana gokilnya Aoba berputar untuk melewati Momo. Dengan berada di posisi pojok bawah ring, Aoba memaksa untuk melakukan layup dan sekali lagi Momo terlihat menggagalkan Aoba dengan boloknya membuat bola keluar lapangan dengan keras. Semua orang tentu terlihat terkejut dan entah kenapa si Momo juga malah kaget. Bahkan Mbak Mari pun bilang bukankah kekuatan pertarungan udara itu luar biasa. Setelah itu di sini terlihat Dogen mencoba menembak karena waktu tersisa sudah hampir habis. Namun ketika Kawada ingin segera kembali sebelum bola jatuh, dia terkejut karena si Aoba ini malah maju dan memilih berduel dengan Momo di bawah ring.
Aoba juga berkata lawan yang berada dalam kondisi yang sama dengan diriku tidak ada alasan untuk mengeluh dan terlihat di sini sepertinya terjadi rebound. Aoba pun terlihat sekuat tenaga karena dia tahu tugasnya untuk menahan Momo sebisa mungkin, tapi ternyata di sini si Aoba ini minta maaf karena dia sekarang menjadi terlalu emosional. Aoba nggak ingin kalah dan ingin bersaing dengan Momo, karena itulah dia tadi nggak langsung mundur, tetapi dengan tekad Aoba yang kuat di sini dia berhasil mendapatkan bola rebound, dan yang lebih gokilnya semua orang teriak untuk menahan dekatkan formasi, tetapi yang membuat semua orang terkejut si Aoba ini langsung memberikan pas ke sisi dengan cepat kepada Kawada. Tentu pemain Hokuran pun terkejut dan langsung bereaksi memblok tembakan Kawada. Akan tetapi Kawada memberikan pas kepada Aoba yang lari maju ke bawah ring. Namun di sini sepertinya Aoba belajar dari sebelumnya, dimana ketika Momo melompat untuk memblok, si Aoba ini menahannya. Bahkan Momo pun panik, apa aku harus mendekat dan melakukan kontak. Dan pintarnya meski layup Aoba gagal masuk, Momo kena foul memberikan tim Serai 2 lemparan bebas. Semua orang terlihat sangat terkejut dengan permainan dari Aoba, bahkan Momo sendiri pun tersenyum agak kesal dengan Aoba, dan suasananya sekarang malah tambah heboh karena pertarungan di inside atau dalam sangat begitu sengit. Nah, setelah itu ternyata di sini Aoba gagal mencetak poin dari free throw dan cuma dapat 1 poin saja. Namun setelah itu Aoba teriak berkata, di tengah aku yang akan menekan defense, dan ya hal itu pun membuat Iwata Senpai tersenyum. Aoba bisa diandalkan juga. Tapi di sisi lain, pelatih Hokuran yang tahu Aoba berhadapan langsung dengan Momo sebagai center cuma terlihat santai saja. Bahkan dia berkata, aku menghargai keberaniannya, tapi itu terlalu berani. Karena setelah Aoba mendapatkan free throw, di sini Momo berhasil menghancurkan Aoba langsung dengan dangnya yang gokil. Bahkan membuat Aoba pun sampai terjatuh. Semua rekan Aoba tentu terkejut, apalagi Aoba sendiri terlihat agak shock gitu. Bahkan setelah kejadian itu, di sini Aoba yang mendapatkan bola terus dibayangi oleh Momo. Bahkan ketika Aoba terlihat ingin menembak, Momo berhasil menggagalkan dan merebut bola dari Aoba. Dan ternyata Aoba sendiri kesal berkata dalam hatinya, kenapa aku merasa takut sejenak? Apa ini tekanan darinya? Di pinggir lapangan, pelatih Yori pun seperti berpikir karena pertarungan di bawah ring seringkali disamakan dengan medan perang atau arena pertarungan. Yang ada di sana menentukan kemenangan bukan hanya teknik atau fisik saja. Permainan yang penuh dengan semangat yang seolah-olah berteriak dirinya lebih unggul, yang menggerogoti semangat lawan, yang penuh dengan aura yang hampir seperti niat membunuh, dan aura dominasi yang mengatasi lawan, yang dimana Momo benar-benar mengamuk, dimana Aoba terlihat tidak bisa berbuat apa-apa. Tentu pemain Serai pun shock, apalagi Aoba yang gak bisa apa-apa. Di sisi lain, para penonton sangat menikmati karena ini seperti menonton NBA saja. Pelatih Hokuran pun bilang bukan salah Aoba jika dia terlalu cepat menantangnya. Antara Momo dan dia, sekarang panggungnya sudah berbeda, panggung kesadaran sebagai pemain. Khususnya para siswa pertukaran dari negara-negara Afrika di sekolah basket, mereka yang datang dari negara berkembang memiliki makna pertukaran pelajar yang sedikit berbeda dengan yang dipikirkan oleh orang Jepang. Pertukaran pelajar yang tidak hanya untuk bermain basket, tapi juga untuk menghidupi keluarga di negara asal, termasuk mengirimkan uang ke keluarga di tanah air. Di Jepang, baik di universitas, perusahaan maupun pro, kuota untuk siswa pertukaran dan pemain asing itu terbatas. Jika tidak bisa menghubungkan jalan sebelum lulus, mereka hanya memiliki pilihan untuk kembali ke negara asalnya di tengah jalan. Itu berarti seorang remaja berusia 15 tahun menghadapi basket di tanah asing sendirian sebagai cara untuk menghidupi dirinya sendiri. Tentu saja tidak hanya siswa pertukaran, tempat ini juga dipenuhi
dipenuhi dengan pemain yang memiliki tekad dan visi untuk membuka jalan hidup mereka melalui basket di masa depan, dan itulah panggung nasional. Momo yang berhasil mencapai 8 besar di World Cup tahun lalu benar-benar memahami kerasnya panggung itu dan arti dari mencapai tahap tersebut. Itulah perbedaan antara Momo dan Aoba, dan Momo mengerti untuk menang diperlukan intensitas yang lebih tinggi dan kegigihan yang lebih dahsyat. Dan sekarang terlihat ketika Aoba terus mencoba mengejar dan menjaga Momo, ketika Kapten Hokuran memberikan pas ke atas ring dengan gokil, Momo menyambut umpan itu dan berhasil mencetak poin tambahan. Bahkan Aoba yang mencoba menghentikan Momo, malah wasit menyatakan poin Momo dihitung dan satu tembakan bebas. Bahkan setelah itu Momo pun berkata ke Aoba, "Ini kemenanganku." Dan tentu saja Aoba pun sangat terlihat kesal dan marah. Aoba sangat kesal dan berkata, "Apa aku benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa dan tidak bisa menghentikannya?" Dan pelatih Hokuran bilang, "Untuk anak kelas 1 dengan tinggi 2 meter yaitu Aoba, semoga kau bisa belajar dari pertandingan ini, pengalaman bertarung di level nasional." Nah, di sini terlihat sepertinya Momo gagal mencetak poin dari lemparan bebas dan terjadi rebound, tapi yang mengejutkannya, si Momo ini terlihat bisa mengambil bola reboundnya. Akan tetapi, setelah Momo mendarat dan ingin menembak, dia terkejut karena Dogen tanpa suara merebut bola dari Momo. Dan setelah Dogen merebut bola, bahkan dia pun teriak untuk semua rekannya berlari. Para pemain Sera yang langsung lari menyerang, tapi terlihat para pemain Hokuran juga sangat cepat kembali untuk bertahan. Dan ketika Dogen terus membawa bola ke depan, dia terlihat diblok oleh Momo dengan keras ketika ingin melakukan layup. Kesempatan yang sayang sekali, kalau saja berhasil momentum bisa naik bagi tim Serai. Tapi ya Ren bilang, Momo emang luar biasa. Dia sudah hebat sejak tahun pertama, namun sekarang dia semakin meningkat. Bahkan lebih dari saat pertandingan persahabatan Februari, sekarang dia yang mendominasi permainan. Kita perlu membuat aliran yang baik walau hanya satu untuk bisa menyambung ke babak kedua. Kalau tidak, akan menjadi sulit. Nah, di sini Dogen membawa bola kembali, di mana dia mencoba untuk mencetak poin dengan tembakan scoop shot, yang dimana Dogen emang dikenal jago dengan tembakan aneh seperti itu. Tetapi tembakan dari Dogen itu berhasil dicapai oleh Momo yang melompat begitu tinggi. Namun ternyata wasit meniup peluit karena dianggap goaltending dan skor atau poin dihitung. Goaltending itu ketika bola yang telah dilempar dan mencapai titik tertinggi mulai jatuh. Jika pemain bertahan yang menyentuhnya, maka dianggap sebagai field goal dan skor ditambahkan. Momo pun terlihat kesal, namun ya terlepas dari itu, semua penonton pun tahu Momo emang luar biasa dan bagaimana cara mengatasi ketinggiannya itu. Namun ya setelah kejadian itu, bahkan Momo langsung membalas mencetak poin dan tentu membuat Aoba tambah kesal. Namun di saat Aoba kesal, Dogen langsung menyerang kembali dengan cepat setelah kebobolan. Bahkan Mbak Mari pun berkata, "Apa tidak terlalu terburu-buru dengan nomor si 12 itu?" Serangan cepat tadi itu seharusnya menunggu rekan setim, itu adalah kesempatan langka untuk mengubah arus permainan dari Steel. Tapi Kotasan bilang itu sudah benar. Menghabiskan waktu di satu possession untuk menyusun dengan tenang adalah gaya permainan Hokuran yang memiliki kekuatan di inside. Yang penting bukanlah mencari cara untuk menang di atas arena lawan, tetapi membuat permainan berlangsung di arena kita sendiri. Basket yang kasera yaitu permainan cepat dan tempo tinggi. Saat tim dalam kesulitan, tugas terpenting dari seorang playmaker adalah memimpin dan mengubah arus permainan. Nah, Dogen yang langsung membawa bola menyerang, tiba-tiba dia memberikan pas kepada Aoba. Tapi sayangnya, Aoba malah kaget dan tidak berhasil menerima umpan dari Dogen tersebut. Tentu saja Aoba minta maaf dan dia terlihat tambah kesal lagi. Dia menyalahkan dirinya atas bertahan maupun menyerang, "Aku merusak permainan."
Dan di sisi lain, Kapten Hinaga pun kayaknya khawatir tim harus gimana. Kapten berpikir Dogen masih takut menghadapi Momo dan Hinaga ingin Dogen untuk percaya pada dirinya karena dia itu kapten kedua tim. Namun yang mengejutkan, saat Hinaga cemas, si Dogen ini malah menaikkan kepala Aoba yang tertunduk. Semuanya pun terkejut, apalagi Dogen tersenyum dan berkata ke Aoba, "Ini tidak seperti dirimu." Aoba sendiri kaget melihat Dogen Senpai tersenyum, tapi ya Dogen gak mau ngebahas itu dan menyuruh cepat kembali ke pertahanan. Bahkan setelah itu, Dogen pun memberikan jempol ke arah bangku cadangan yang dimana sepertinya Dogen sendiri sudah paham situasinya. Ren Senpai yang duduk di sebelahan Hinaga pun bilang, "Aku tahu kau peduli tapi dia mirip dirimu." Namun tidak apa-apa karena Dogen sudah mulai tahu jawaban yang benar sendiri. Nah, terlihat di sini Hokuran gagal mencetak poin dan ketika bola rebound didapat Serai, lagi-lagi Dogen teriak minta bola dan langsung cepat untuk menyerang. Bahkan Bamari dan Kotasan pun berkata, star lari Serai semakin cepat dan itu terhubung yang dimana keinginan guard untuk lari. Nah, di sini terlihat Momo terkejut melihat Aoba berlari sekuat tenaga juga. Di sisi lain, dari perspektif Dogen, dia bertanya-tanya, apa aku benar-benar bisa melakukannya lagi atau aku akan kalah. Selalu ada ketakutan saat menantang, tapi setelah mengatasi itu tinggal menikmati saja. Itulah yang diajarkan oleh tim ini dan oleh pelatih Iori. Dan ternyata Aoba yang lari tadi itu pergi ke hadapan Dogen untuk meminta bola dan Dogen sendiri melanjutkan perkataannya bahwa Aoba juga termasuk. Dan di saat itu juga Dogen pun langsung memberikan bola kepada Aoba, yang dimana Aoba terlihat dijaga Momo tetapi dengan gokil, dimana Aoba memberikan bola kepada Dogen yang berlari lewat samping Aoba. Momo yang melihat itu pun tentu langsung bereaksi untuk menghadang Dogen, dan ketika Dogen melompat melakukan layup, Momo terkejut dan berkata sebenarnya tembakan apa yang dilakukan Dogen. Namun di saat itu juga bola yang memantul, Momo sadar bahwa itu adalah pas, yang dimana bola yang terpantul tadi disambut dengan dunk oleh Aoba dengan sangat gokil. Aoba sendiri malah terkejut dan Dogen Senpai mengepalkan tangannya karena sudah berhasil. Nah, setelah itu di sini babak pertama berakhir dengan keunggulan Hokuran 38-25. Bahkan ternyata Momo mencetak 20 poin di babak pertama. Anak kelas 1 pun berkata kita harus mengatasi kendala penuh lawan di dalam, dan mereka mencari Aoba karena Aoba nggak ada di sana, dan ternyata Aoba malah ngumpet di balik pintu di belakang temannya. Aoba belum kembali, rapat akan segera dimulai dan temannya pun ingin memanggilnya, namun Kawashiba bilang nggak usah, biarkan saja sampai menit akhir karena dia yang paling terkena dampak oleh Momo. Aoba sendiri kesal karena jika nggak ada Dogen Senpai, mungkin pertandingan sudah ditentukan di kuarter ke-1. Ini tanggung jawabku untuk menang, aku belum memenuhi peranku, dan ya Aoba pun bingung dia harus gimana. Pertahanan hancur, serangan juga nggak berfungsi, poin yang bisa kita dapat juga dibuat oleh Dogen Senpai, dan Aoba yang menyendiri kesal. Di sini pelatih Iori melihatnya, namun ya pelatih Iori membiarkan Aoba karena di sini mereka sudah berkumpul. Pelatih Iori berkata kita harus mengontrol pertahanan terutama di dalam, khususnya pemain nomor 10 Momo. Tidak apa jika sedikit kalah, namun hindari poin mudah, masalah foul dan kesempatan kedua. Dan pelatih Iori akan memasukkan Tachibana, Shiga, Hinaga, dan Kaneda. Yang mengejutkan ternyata Aoba di sini akan dimasukkan juga. Aoba terlihat terkejut dan dia berpikir harus menebusnya, di mana pelatih Iori juga memberi instruksi untuk Aoba menjaga Momo. Namun pastikan semua orang juga membantu
membantu pertahanan. Hindari situasi 1 lawan 1 sebisa mungkin. Jika mereka memegang bola, pastikan ada 1 orang lagi mendekat. Terutama Siga harus memperhatikan. Namun ya di sini Aoba malah terlihat cemas dan tertekan gitu, dan pelatih Iori berkata ke Aoba fokus pada pertahanan di bawah ring dengan segala kekuatan, tidak perlu memikirkan hal lain secara berlebihan. Dan ya Aoba malah minta maaf dan bilang karena aku tidak cukup baik, aku yang membuat selisih poin ini, aku harus bergantung pada semua orang dan menjadi beban bagi tim. Tetapi pelatih Iori terlihat serius dan berkata tidak ada kekurangan dalam kerja kerasmu di babak pertama. Itu sudah cukup baik, tidak ada yang berpikir kau bisa menghentikan Momo sendirian. Tapi dengan kau ada di tim, kita bisa menghentikannya. Itulah pikiranku dari awal. Pelatih Iori menjawab perkataan Aoba yang bergantung pada semua dan menjadi beban. Pelatih Iori ngasih tahu, apakah kami yang bergantung padamu juga tidak cukup baik, bukankah? Tim seharusnya menangani masalah bersama-sama. Jika kau terlalu terfokus pada balas dendam terhadap Momo dan kehilangan pandangan tentang tim, aku tidak akan memainkanmu. Dan ya Aoba pun terkejut dan menjawab tidak. Pelatih Iori lalu berkata, semuanya sudah jelas, jangan lupakan semangat menyerang, teruslah bermain tanpa ragu. Nah, setelah itu Siga Senpai menghampiri Aoba dan berkata, dalam bertahan di pos, gunakan kakimu, kalau didorong putar ke depan, jangan sampai mereka pegang bola di bawah ring. Kalau mereka jauh dari ring, kita bisa menutupinya. Terus berkomunikasi dengan gunakan tim, dan kalau kau pegang bola dan ada kesempatan, ambil risikonya. Aoba pun tampak terkejut, namun Siga bilang, aku yang melatihmu dan aku yang mengizinkanmu. Gak hanya Siga saja, di sini Hinaga dan Tachibana Senpai pun menyemangati Aoba, dan ketika Dogen Senpai ingin berkata ke Aoba, dia malah bilang gak jadi. Dan di saat itu pula Kawada malah menggoda Dogen dan berkata, aku tahu kenapa kau tidak bilang, kau malu ya. Dogen pun kesal dan ya Kawada pun terus menggoda Dogen. Tapi meski begitu, Kawada berkata ke Aoba, apa yang ingin Dogen katakan sebenarnya sama dengan apa yang aku pikirkan. Ya mungkin. Kawada lalu bertanya, apa kau bisa melakukannya? Tapi ya Aoba bingung. Lalu Kawada bilang, kalau kau pegang bola, anggap saja aku selalu siap. Kau harus ingat posisiku sebanyak mungkin. Namun Aoba malah bingung lagi kenapa Kawada Senpai berpikir seperti itu. Dan ya Kawada Senpai menjawab, bukankah kau sudah memberikan pas sebelumnya? Dan Aoba pun terkejut dan mulai sadar berkata, kali ini aku akan melakukannya dengan benar. Aku akan memenuhi kepercayaanmu. Namun ya kocaknya Aoba yang semangat, Kawada Senpai malah bilang, gak apa-apa, kau pasti lelah. Aku tidak bisa membuat peluang, aku hanya bisa berlari dan percaya bahwa pas akan datang. Itu sudah aku percayai dan andalkan dari awal, tidak peduli siapa yang memberikannya. Aoba pun terkejut dan terdiam setelah mendengar ucapan dari Kawada Senpai. Dan setelah itu tiba-tiba Aoba malah menampar wajahnya sendiri dan membuka lebar-lebar matanya, dan sambil menghela nafas Aoba terlihat sangat begitu tenang, dimana dia melihat senpai-senpainya yang luar biasa dan juga dapat diandalkan. Setelah itu Ren Senpai bertanya ke Aoba, apa kau bisa melakukannya? Pertama-tama berikan segalanya dalam bertahan, itu adalah tugas terpentingmu hari ini. Ini hanya pendapat pribadiku, tapi kalau kau juga bisa memainkan peranmu dengan baik, kau bahkan bisa membalas Momo. Dan kocaknya Aoba malah shock, kaget dan bertanya gimana caranya. Namun Ren bilang, tentu saja bukan lawan yang bisa kau atasi hanya dengan gerakan pos yang dipelajari semalam. Tapi dengan memiliki pemikiran bahwa kau bisa bertanding, kau telah menambahkan pilihan yang bisa kau ambil. Mencetak sendiri, menembus dari kanan, menembus dari kiri, lalu mengoper ke Kaneda, mengoper ke Siga, mengoper ke Hinaga, mengoper ke Tachibana. Sekarang kau bisa melakukan semua ini. Kau terlalu jujur dalam memilih, kau menyusun pilihanmu secara vertikal. Bisa dibilang
Jika defense datang dari sini, kau melakukan ini. Jika situasi berubah menjadi begini, kau melakukan itu. Itu hanya reaksi. Langkah selanjutnya adalah membayangkannya secara horizontal. Misalnya, menunjukkan gerakan lalu menariknya kembali, menahan sampai batas waktu yang sangat terakhir, memegang kendali, bukan hanya merespon, tetapi mengelabui lawan dari sisi kita. Tapi kocaknya, Ren malah jadi bingung karena kalau dipikir sulit kalau cuma dengan kata-kata, karena pada dasarnya keputusan hanya bisa dibuat dengan menumpuk pengalaman. Namun si Aoba ini menjawab, aku mengerti. Aku merasa seperti bisa melihatnya sekarang, bahkan dia bilang aku akan mencobanya. Di sisi lain, pelatih Hokuran di sini tidak akan mengubah apapun di babak kedua. Dan ketika para pemain masuk ke lapangan, pelatih Hokuran berkata, kita akan tahu apakah Aoba adalah lawan bertaraf nasional atau hanya tingkat turnamen lokal setelah pertandingan selesai. Jika nomor 14 itu menjadi ancaman di masa depan, kita harus menghancurkannya di sini hari ini juga. Dan akhirnya babak kedua dimulai juga. Pakai baju merah, rambutnya panjang, udah lagi cantik tak terbayang. Entah kenapa hati ini mabuk kebayang, tapi kenyataan dia punya